teman-temanku semuanya, dimanapun kalian berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu dimudahkan dalam mencari rezeki. Berjumpa kembali bersama channel Ruang Imajinasi, channel yang berisikan tentang konten cerita romantis yang diberi latar belakang berupa video pemandangan alam. Pada kesempatan kali ini di hari Rabu tanggal 5 Februari tahun 2025. Untuk saat ini saya masih melanjutkan kisahnya Asep ya teman-teman, yang saat ini sudah sampai di episode ke-12 pada season kedua. Dan untuk kisah kali ini bermula sewaktu Asep mendapat panggilan dari ayahnya untuk datang ke rumah barunya. Dan di kampung itu Asep sudah membeli rumah yang memiliki garasi yang cukup besar. Dan untuk membeli rumah itu Asep menggunakan uang dari pemberian Bu Regina yang masih menyisakan cukup banyak. Asep pun juga membelikan mobil SUV buat ayahnya, meski sudah diberi sebuah minibus setahun yang lalu. Karena Asep ingin membuat ayah nyaman dan bahagia dalam hidupnya. Dan untuk kali ini Asep sengaja menggunakan sedan sportnya karena ingin memamerkannya kepada ayahnya. Dan ia belum tahu ada urusan apa ayahnya sehingga meminta Asep untuk mendatangi rumah barunya. Dan anehnya setiap kali Asep memberikan sesuatu untuk ayahnya, datanglah rezeki yang jauh lebih besar nilainya. Seperti kali ini, ketika Asep sudah membelikan rumah baru lengkap dengan segala perabotannya, ditambah lagi dengan sebuah mobil SUV baru. Yang datang pada Asep sebuah sedan sport yang harganya berkali-kali lipat lebih mahal daripada semua yang telah ia berikan kepada ayahnya. Mungkin juga itu berkat doa ayahnya juga. Dan ketika sedan sportnya sudah memasuki pekarangan rumah baru itu, ayahnya langsung muncul di ambang pintu depan, lalu menghampiri Asep yang baru turun dari sedan sportnya. Kemudian ayahnya mengajak Asep masuk ke dalam rumah baru itu. Terlihat bundanya yang baru selesai mandi tampak kaget melihat kehadiran Asep dan langsung menghampiri Asep. Ia berkata bahwasanya ia sangat kangen berat pada Asep. Kemudian ayahnya menyuruh wanita itu untuk ganti baju terlebih dahulu karena ia ingin menyampaikan hal penting pada Asep terlebih dahulu. Ayahnya menyampaikan bahwasanya ia punya kakak sepupu namanya Dharma, dan Asep harus memanggil Uwak padanya. Dan ia punya istri orang Afghanistan namanya Afri. Dan mereka itu punya maksud untuk membuat madrasah. Sedangkan ayahnya tahu kalau Asep sering menyumbang dana untuk pesantren, untuk yayasan yatim piatu dan sebagainya.
Dan Asep disuruh membantu membangun madrasahnya karena mereka akan membuat madrasah ibtidaiyah, sanawiyah, dan aliyah. Dan ayahnya cuma ngasih jalan sama Asep supaya bisa beramal jariah, amal yang tak akan terputus meski kita sudah pada meninggal kelak. Dan Asep pun menyuruh mereka untuk membuat proposal lengkap dan menyuruh diantarkan ke kantor Asep. Kemudian Asep pun menyerahkan secari kartu namanya kepada ayahnya. Setelah menjelaskan itu semua, ayahnya pun mau pergi keluar karena dari tadi istri ketiganya sudah menelpon. Begitu minibus ayahnya keluar dari pintu gerbang, Asep langsung membuka pintu kamar bundanya. Terlihat bundanya sedang merias wajahnya di depan meja riasnya dalam kimono putihnya yang berlogo Hotel Asep di punggungnya. Terlihat mereka pun memang sangat kangen pada keduanya. Akhirnya mereka melakukan sesuatu itu dengan sukacita.
Pada waktu Asep meninggalkan rumah baru ayahnya, kelihatan bundanya seperti berat melepaskan kepergian Asep. Tapi Asep membesarkan hatinya agar bundanya jangan bersedih. Bahkan ia menganjurkan untuk datang saja ke hotel kalau sudah kangen pada Asep, asalkan menelpon terlebih dahulu. Karena Asep sering juga berada di hotel yang sebenarnya punya Manti, tapi Manti menyerahkan sepenuhnya pada Asep untuk mengelolanya sebagai wakil owner, karena Manti terlalu sibuk dengan bisnisnya sendiri. Dan beberapa hari kemudian seorang petugas security mengantarkan seorang wanita yang asing bentuknya bagi Asep. Tapi Asep langsung bisa menebak bahwa wanita yang ke Indiaan itu istri Wadharma. Dan seingat Asep, ayahnya pernah berkata bahwa Wadharma itu lebih tua dari ayah Asep, tapi istrinya itu masih tampak muda. Asep agak sulit menebak usia wanita itu, karena mereka kelihatan lebih tua dari usia sebenarnya. Tapi Asep berusaha menebak usia istri Wadharma itu, mungkin sekitar 30 tahunan. Kemudian Asep mengajak wanita itu duduk di sofa putih ruang tamu owner hotel. Kemudian Asep meminta proposal yang dibawa oleh Wa'afri itu. Asep membaca dan mencermati isi proposal itu. Ternyata pengajuannya cuma 6 ruangan kelas dan 1 untuk kantor para pengajar. Padahal Asep sudah membayangkan madrasah itu memiliki paling sedikit 12 ruangan untuk kelas. Dan Asep sudah memperkirakan dana yang dibutuhkan cukup banyak. Karena itu ia akan minta bantuan Manti dan Dea juga untuk membantu istri Wadharma mewujudkan rencana baik itu. Tapi ternyata nominal yang tercantum dalam proposal itu tidak sampai 1 miliar, hanya beberapa ratus juta saja. Padahal Asep pernah membantu pembangunan yayasan yatim piatu dengan jumlah bantuan yang jauh lebih besar lagi. Dan apa salahnya berbuat kebaikan untuk sesama umat seiman? Hitung-hitung mengurangi beban dosanya yang sudah cukup berat itu. Tapi meskipun Asep bandel, ia tak pernah menipu orang lain serupiah pun. Karena itu, hidupnya selalu tenang dan memang tak pernah menonjolkan diri. Ia tetap berusaha untuk tampil sederhana. Kemudian Asep menulis di selembar cek. Nominalnya sama persis seperti jumlah dana yang dibutuhkan dalam proposal itu. Lalu menyerahkan cek itu kepada Wa'afri disertai sebuah amplop untuk menyimpan cek itu.
Setelah mereka berdua ngobrol ke barat dan ke timur, Asep memutuskan untuk mengantar pulang Wak Afri itu. Sekalian, ia ingin silaturahmi dengan Wak Dharma. Beberapa saat kemudian, wanita itu sudah duduk di sebelah kiri Asep di dalam jeep berwarna hijau army. Kemudian di dalam mobil itu pun mereka ngobrol kembali. Wak Afri berkata bahwasanya umurnya baru menuju 30 tahun, sedangkan suaminya sudah 60 tahun, 2 kali umurnya. Tapi saat itu ia harus menikah dengan orang Indonesia agar bisa menjadi WNI, karena ia malas pulang ke negaranya yang konflik terus itu. Dan ternyata selama pernikahannya dengan Wak Dharma, mereka belum dikaruniai momongan. Karena wajar usia suaminya sudah 60 tahun dan mungkin sudah tidak seperti dahulu. Tiba-tiba istri Wak Dharma itu mendekatkan mulutnya ke telinga Asep lalu berbisik. Ia bertanya, apakah Asep pernah melakukan dengan perempuan Afghanistan? Tentu saja Asep kaget mendengar pertanyaan itu. Namun ia menjawab jujur kalau bahwasanya